Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ala rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Musharrafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini masih diberikan keluangan waktu, kesempatan, dan masih bisa menambah wawasan kita tentang keislaman kita. Insya Allah semoga menjadi wasilah kita untuk senantiasa istiqomah menjalankan hal-hal yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah, terlimpah pada baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, kita sekalian yang semoga senantiasa istiqomah mencontoh beliau, mensuri taul dari beliau dengan sunnah-sunnahnya ila yaumil akhir. Kepada ibu sekalian yang berbahagia, insyaallah kurang seminggu lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Semoga kita disampaikan ke bulan itu dan semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan nikmat yang luar biasa. Oleh karenanya pada kesempatan pagi hari ini kita akan mendengarkan kembali tentang puasa dan puasa Ramadan. Semoga ini menjadi pengalaman kita untuk menyambut Ramadan tahun ini. Kepada ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa pada umumnya siam atau berpuasa itu berarti menahan. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inni nazartu lirahmani shauman. Surat Maryam ayat 26. Aku bernazar kepada Allah yang Maha Pengasih, aku berpuasa. Maksudnya adalah menahan diri dari berbicara. Kalau dulu Siti Maryam saat itu kemudian dituduh seorang perempuan yang berbuat tidak baik. Nah, beliau bernazar untuk tidak berbicara dengan siapapun. Sedangkan yang dimaksud dengan istilah ialah menahan diri dari segala apa juga yang membatalkan puasa semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari disertai dengan niat. Itu arti puasa. Kemudian keutamaannya adalah dalam sebuah hadis disebutkan telah berfirman Allah Azza wa Jalla, semua amalan manusia adalah untuk dirinya kecuali puasa, maka itu adalah untukku dan aku akan memberinya ganjaran. Dan puasa itu merupakan benteng, maka ketika datang saat berpuasa, maka janganlah seorang berkata keji atau berteriak-teriak atau mencaci maki. Dan seandainya dicaci oleh seseorang atau diajaknya berkelahi, hendaklah dijawabnya, saya ini berpuasa, sampai 2 kali. Ana shaimun, ana shaimun. Demi Allah yang nyawa Muhammad berada dalam tangannya, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat dari bau kesturi. Dan orang yang berpuasa itu akan boleh 2 kegembiraan yang menyenangkan hati. Dikala berbuka, ia akan bergembira dengan berbuka itu, dan di saat ia menemui Tuhannya nanti, ia akan bergembira karena puasanya.
Dan menurut riwayat Bukhari dan Abu Dawud, hadis tersebut ada yang kemudian menyebutkan puasa itu adalah merupakan benteng. Maka jika salah seorang di antaramu berpuasa, janganlah ia berkata keji dan mencaci maki. Seandainya ada orang yang mengajaknya berkelahi atau mencaci makinya, hendaklah dikatakannya, saya ini berpuasa. Demi Allah yang Muhammad berada dalam tangannya, bahwa mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dari bau kasturi. Ditinggalkannya makan minum dan nafsu syahwatnya karena dagu. Puasa itu adalah untukku dan aku akan berinya ganjaran, sedang setiap kebajikan itu akan mendapat ganjaran 10 kali lipat. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Abu Umamah, katanya saya datang kepada Rasulullah SAW, lalu saya katakan, suruhlah aku dengan semacam amal yang dapat memasukkan aku ke surga. Maka sabda Nabi SAW, hendaklah kamu berpuasa, karena tak ada tandingannya berpuasa itu. Lalu saya datangi Nabi kedua kalinya, maka sabdanya, hendaklah kamu berpuasa. Kemudian di hadis yang lain diterima dari Abu Sa'id bin Al-Khudri bahwa Nabi SAW bersabda, setiap seorang hamba berpuasa 1 hari dalam perang Sabil, maka dengan hari itu Allah akan menghindarkannya dari neraka selama 30 tahun. Kemudian hadis yang berikutnya adalah sesungguhnya surga itu mempunyai sebuah pintu disebut Ar-Rayyan, artinya basah melimpah. Dipanggil pada hari kiamat, wahai mana orang yang berpuasa? Lalu bila orang yang terakhir dari mereka telah masuk, maka pintu itu ditutupkan. Jadi ada pintu spesial bagi yang terbiasa berpuasa. Puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, semua adalah sarana-sarana untuk kita masuk ke Rayyan, pintu khusus untuk orang-orang yang berpuasa, yang terbiasa berpuasa. Jadi besok tidak ada yang ngaku-ngaku, Pak. Tidak ada saya berpuasa, tidak begitu. Orang yang terakhir masuk sudah ditutup, tidak ada yang orang bisa ngaku-ngaku saya berpuasa tidak bisa. Nah ini tentang puasa sekalian. Nah sekarang kita akan beralih dengan puasa Ramadan. Hukumnya bagaimana? Di Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Semoga kamu bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa man syahida minkumul Waman syahida minkum syahra falyasum. Yakni pada bulan Ramadan, yaitu saat diturunkan Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari pedoman serta pemisah antara yang hak dan batil. Maka barang siapa berada di tempat pada bulan Ramadan, pada bulan itu hendaklah ia berpuasa. Itu dasarnya sekalian di Al-Quran. Kemudian dalam hadis, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa siyami Ramadan wa hajjil bait. Didirikan Islam atas 5 dasar, yaitu mengaku bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan naik haji.
rukun Islam. Jadi dasarnya itu Pak, dua dasarnya itu dari firman Allah Subhanahu wa taala soal Al-Baqarah ayat 183 dan 185, kemudian hadis. Bapak dan Ibu sekalian, ya Rasulullah, katakanlah kepadaku puasa yang diwajibkan atas dirimu. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa Ramadan. Tanyalah kali itu, apakah ada lagi yang wajib atasku? Ujar Nabi, tidak, kecuali kalau Anda berpuasa sunnah. Jadi Bapak sekalian, puasa Ramadan itu wajib Bapak sekalian. Tidak boleh kemudian ditinggalkan, kecuali ada hal-hal yang membolehkan untuk tidak berpuasa. Nah, keutamaan bulan Ramadan dan keistimewaan beramal pada bulan itu. Sungguh telah datang padamu bulan yang penuh berkah, di mana Allah mewajibkan kamu berpuasa di saat dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan, dan di mana dijumpai suatu malam yang nilainya lebih berharga dari 1000 malam. Maka barang siapa yang tidak berhasil beroleh kebaikannya, sungguh ia akan mendapatkan itu buat selama-lamanya. Kemudian suatu ketika saya berada di rumah At-Tabah bin Marfad. Kebetulan ia sedang membicarakan puasa Ramadan. Kebetulan masuk seorang laki-laki, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat laki-laki itu, At-Tabah menaruh hormat padanya dan dia diam. Tamu itu pun menyampaikan hadis tentang Ramadan. Saya dengar Rasulullah SAW bersabda, bulan itu ditutup pintu-pintu neraka, dibuka pintu-pintu surga, dan dibelenggu setan-setan. Ulasnya, dan seorang malaikat akan berseru, hai pecinta kebaikan, bergembiralah, dan hai pecinta kejahatan, hentikanlah sampai Ramadan berakhir. Di bulan yang full dari awal sampai akhir, semuanya amal-amal kita akan dilipat gandakan. Dan untuk orang-orang yang cinta kebaikan, cinta akan hal-hal yang membuat dia itu senang, maka bergembiralah, karena akan dilipat gandakan pahalanya. Dan bagi orang yang jahat, orang-orang yang tidak baik, senantiasa hari-harinya itu berperilaku kurang baik, berhentilah sampai Ramadan berakhir. Ini karena apa? Di bulan itu juga dilipat gandakan kejahatannya itu lagi. Maka berhentilah. Kemudian sholat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan. Berikutnya menghapus kesalahan-kesalahan yang terdapat di antara masing-masing selama kesalahan besar dijauhi. Bapak sekalian, sholat 5 waktu dari subuh ke zuhur, dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, maghrib ke isya. Waktu-waktu itu adalah akan dihapuskan kesalahan-kesalahan kita, Bapak sekalian. Jadi kalau kemudian kita melakukan kesalahan saat kemudian waktu subuh ini, dari pagi sampai siang, kemudian zuhur, kemudian kita melakukan sholat, maka insya Allah salah kita dari subuh sampai ke zuhur akan dihapuskan selama kesalahan-kesalahan besar tidak dilakukan, dosa-dosa besar tidak dilakukan. Demikian juga dari Jumat ke Jumat, Bapak sekalian, kesalahan-kesalahan kita akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Ramadan ke Ramadan tahun kemarin kita melakukan kesalahan, Bapak sekalian, maka kita alhamdulillah ketemu insya Allah di Ramadan yang akan datang atau tahun ini insya Allah, maka dosa-dosa kita akan dihapuskan selama tidak melakukan kesalahan besar. Jadi beruntung Bapak sekalian, sesungguhnya kita senantiasa melakukan kesalahan, melakukan dosa tiap hari Bapak sekalian. Maka dengan sholat itu
dengan sholat-sholat 5 waktu, kemudian dengan Jumat ke Jumat, dan Jumat, kemudian dari Ramadan ke Ramadan, itu akan menghapuskan kesalahan. Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan dan mengetahui batas-batasnya, dan dia menjaga diri dari segala apa yang patut dijaga, dihapuskanlah dosanya yang sebelumnya. Subhanallah. Jadi orang yang kenapa kemudian para ulama dahulu senang bertemu dengan Ramadan, malah mungkin 6 bulan sebelumnya sekalian itu sudah bergembira akan datang, Ramadan akan datang. Kalau kita kan mungkin sebaliknya, Ramadan lagi, puasa lagi, nanti butuh persiapan uangnya banyak nih. Nah ini kalau dulu tidak seperti itu. Dulu orang-orang dulu itu sangat antusias untuk menyambut Ramadan sekalipun masih setengah tahun, Pak. Subhanallah. Jadi kalau kita itu jangan sebaliknya, ketemu Ramadan nanti banyak sekali anggarannya ini. Malah anggaran Ramadan itu sebaiknya lebih irit, tidak dibalik, malah bulan Ramadan itu semakin besar boros. Ini harus diganti sekalian. Kita harus ngerem, terutama ibu, jaburannya rasa komplit cukup, air dengan 1 kurma misalkan, ini memang harus dibiasakan, Pak. Jadi yang ada di pikiran kita itu kalau pas poso itu jaburannya sengganan, enggak. Justru di bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat irit, Justru saat itulah kemudian kita bisa pikirannya fresh, Pak, untuk senantiasa melakukan ibadah-ibadah. Kemudian siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena keimanan mengharapkan keridhaan Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah terdahulu. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, ancaman bagi yang berbuka di bulan Ramadan. Diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ikatan Islam dan sendi agama itu adalah 3. Di antaranya didirikan Islam, dan siapa yang meninggalkannya salah satu di antaranya berarti ia telah kafir terhadapnya dan halal darahnya. Mengakui bahwa Islam, mengakui bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, salat waktu dan puasa Ramadan. Kemudian siapa yang berbuka puasa pada hari bulan Ramadan tanpa keringanan dan diberikan oleh Allah kepadanya, dia adalah akan dapat dibayar oleh puasa sepanjang masa walau dilakukannya. Jadi dia adalah akan dapat dibayar oleh puasa sepanjang masa walau dilakukannya. Ada disebutkan dari Abu Hurairah, siapa yang berbuka pada suatu hari dari bulan Ramadan tanpa uzur dan sakit, maka dia tidaklah akan terbayar oleh puasa sepanjang masa walau dilakukannya. Ini Bapak sekalian, ancamannya itu berat, Bapak sekalian. Jadi orang yang menyengaja tidak berpuasa tanpa uzur, dia tidak sakit, kemudian dia tidak apa-apain, pokoknya itu merapat poso itu kan menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sekalipun itu dibayar dengan puasa sepanjang masa itu tidak bisa, misalnya dosa besar. Kemudian dan bagi kaum mukminin telah menjadi ketetapan bahwa orang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa sakit adalah lebih jelek dari pezina dan pemabuk. Bahkan mereka meragukan keislamannya dan mencurigainya sebagai zindik dan tanggal dari agamanya. Jadi ternyata berat Bapak ini. Itu kalau kemudian dilakukan dengan sengaja tidak berpuasa, maka dia sudah dalam keadaan keluar dari Islam. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Subhanahu wa Ta'ala, kemudian rukun berpuasa. Ada 2 rukun puasa Bapak sekalian, yang masing-masing merupakan unsur terpenting dari hakikat berpuasa, yaitu menahan diri dari segala yang membatalkan puasa semenjak terbit fajar dan sampai terbenam matahari.
Itu rukun pertama. Jadi menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang kedua adalah berniat, Bapak sekalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Dan tiadalah mereka dititah kecuali untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan mengikhlaskan agama kepadanya semata. Jadi niat sekalian ya, niat untuk berpuasa, menyengaja untuk berpuasa. Barang siapa yang tidak membulatkan niatnya buat berpuasa sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Jadi harus ada niat. Jadi tadi menjaga dari hal yang batal puasa, dari terbit fajar, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Yang kedua adalah niat. Disengaja buat sekalian. Ya. Kalau kita biasanya setelah sholat tarawih niat. Ya. Itu penting buat sekalian. Sekalipun panjenengan kita semuanya tidak sahur Pak ya, atau mungkin sahur dengan seteguk air, tapi cukup dulu kan niat ya, yang harus dilakukan. Dan niat itu sah pada salah satu saat di malam hari dan tidak disyaratkan dengan mengucapkannya, karena itu merupakan pekerjaan hati, tak ada sangkut pautnya dengan lisan. Hakikat niat ialah menyengaja suatu perbuatan demi menaati perintah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keridhaannya. Maka siapa yang makan di waktu sahur dengan maksud akan berpuasa dan dengan menahan diri dari yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, berarti ia telah niat. Begitupun orang yang bertekad akan menghindari dari segala hal yang dapat membatalkan puasa di siang hari dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, juga berarti telah berniat walaupun tidak makan sahur sekalian. Jadi senajan tidak sahur tapi sudah ada niat sekalian, insya Allah puasanya sah. Itu termasuk rukun. Kemudian atas siapa diwajibkan? Para ulama ijma bahwa puasa itu wajib atas orang Islam yang berakal lagi balik, sehat dan menetap, sedang wanita hendaklah ia suci dari haid dan nifas. Maka tidak wajib puasa atas orang kafir, orang gila, anak-anak, orang sakit, musafir, perempuan dalam berhaid atau nifas, begitupun orang tua, perempuan hamil atau menyusukan anak. Maksudnya orang tua itu orang tua yang sudah tua bangga misalnya, sudah tidak kuat untuk melakukan aktivitas puasa. Di antara yang tersebut itu ada yang tidak wajib atasnya puasa sama sekali, seperti orang kafir dan orang gila. Mungkin ada beberapa yang pernah dengar Pak ya, orang Kristen itu juga berpuasa Pak. Itu ada seperti itu. Tapi itu menurut syariat Islam ya tidak ada pahalanya, karena yang disarankan berpuasa adalah orang Islam. Ada pula yang diminta agar orang tuanya menyuruhnya berpuasa. Ada yang wajib berbuka dan qadha, dan ada yang diberi keringanan berbuka tetapi diwajibkan bayar fidyah. Di bawah ada beberapa yang kita sebutkan nanti ya. Nah, buat sekalian, saya kira itu ya yang bisa kita sampaikan. Semoga ini menjadi bekalan kita. Semakin dekat insya Allah kita bertemu dengan Ramadan, kita semakin mantap ya untuk siap-siap sekalian ya. Karena ada orang yang sudah bertekad bulat untuk berpuasa di tahun ini kurang satu hari Pak ya, atau mungkin kurang beberapa jam, Allah berkehendak lain ya. Tapi insya Allah orang yang seperti itu sudah mendapatkan pahala ya. Kalau sekalian yang bisa kita sampaikan semoga bermanfaat. Mari kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis atau doa penutup majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.